Afwan Ustaz, Ana sudah menikah selama 3 tahun dan memiliki 1 orang anak. Namun hingga saat ini Ana belum bisa mencintai suami Ana. Suami Ana memang sholat 5 waktu dan akhlaknya juga tidak buruk. Ana sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencintainya, namun tidak bisa. Sehingga sulit bagi Ana dalam melayaninya dengan ikhlas dan menjadi sulit memberi uzur pada kekurangannya. Ana takut jika seperti ini terus akan terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, tidak menunaikan hak suami dengan baik, dan jika meminta cerai, Ana khawatir dengan anak-anak yang masih 1,5 tahun. Mohon nasihatnya Ustaz. Serba salah. Jadi tidak bisa mencintai suami, ya. Ya. Tapi kan sebabnya apa? Nggak tahu ini ya. Kita tidak disebutkan sebabnya. Karena suami sholat, anaknya juga baik, tapi nggak bisa mencintai. Ini karena apa? Nah, kalau sebabnya yang pertama ada cacat fisik sehingga tidak punya gairah syahwat, ya, atau suami tidak bisa melakukan dengan semestinya. Tapi nggak punya anak, Ustaz. Tapi punya anak. Punya anak, Ustaz. Ya makanya, nah ini kan maksud kita seandainya ada alasan itu. Ya. Seandainya ada alasan itu. Jadi bahasa kita impoten ya atau apa, sehingga tujuan yang hendak dicapai dengan menikah tidak mendapatkan. Istri boleh hulu gitu ya. Kenapa minta cerai? Nah, tujuan yang diharapkan dengan menikah tidak tercapai. Ya, si suami tidak bisa menafkahi batin, sehingga sama aja kayak gak menikah. Gitu. Itu yang pertama. Jadi ada cacat fisik ya terkait dengan itu ya. Terkait dengan masalah syahwatnya. Kemudian alasan yang kedua, diperbolehkan istri untuk hulu ya, meminta cerai karena memang suami fasik, tidak baik agamanya, sehingga mengkhawatirkan keberagamaan dirinya. Nah, itu sudah jelas kan begitu ya, sudah jelas. Nah, ini alasannya apa? Sementara dia juga mencintai anak. Kalau sampai berpisah, anaknya mengkhawatirkan ada apa-apa nanti. Ya kalau begitu gini saja, menyatakan suaminya bagus, sholat dan akhlaknya bagus, perbaikilah sehingga benar-benar bisa mencintai. Kalau dari sisi fisik misalnya ada kekurangan dari sisi entah itu ketampanannya atau hal-hal yang bentuknya fisik, kurang tinggi dan sebagainya, itu gimana? Lah, itu bisa jadi dia terfitnah. Mungkin di kantornya, karena dia mungkin seorang yang kerja di kantor, bertemu dengan orang yang tampan-tampan, yang fisiknya tinggi, bodinya bidang gitu ya, kemudian melihat suaminya kok hitam pesek gitu ya, sehingga kemudian bunder gitu ya, bidang. Sehingga kemudian hilang gairahnya. Itu memang masalah dari dia. Itu memang masalah dari dia begitu ya. Intinya adalah, atau mungkin ada tidak terus terangan di situ. Kenapa gak bisa mencintai? Suaminya baik, ahli ibadah. Kan begitu. Jadi wallahualam, kita gak bisa menjawab apa yang menjadikan dia tidak bisa mencintai, dan dia sayang sama anaknya. Kalau sampai berpisah juga tidak mungkin. Kalau berjaga-jaga semisalnya bisa jadi mungkin ini ada entah itu sihir dan sebagainya. Nah, bisa jadi kalau memang itu ya. Jadi meruqyah diri sendiri. Bisa jadi kalau itu. Karena ketika tidak ada sebab ya. Tapi kalau sebenarnya disampaikan oleh antum gara-gara melihat suaminya kok nggak tampan, kok hitam pendek, bundar gitu ya. Kadang kotak, kadang bundar kan. Repot juga, Ustaz. Itu dia terfitnah dengan sering berada di luar. Itu perlu memperbaiki diri gitu ya. Ya, baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Demikian Uhti jawaban dari Ustaz Muhammad Yasin. Dan ini menikahnya sudah cukup lama Ustaz ya, 3 tahun Ustaz. Nah iya. Atau sebelum
atau nikah dipaksakan. Allah alam, Ustaz. Ya ini alasannya kita belum tahu, Ustaz ya. Iya, nggak tahu ya. Iya, baik. Kalau misalnya nikah dipaksakan, ya dia bisa bisa meminta maklum seadanya tidak berlanjut kalau dipaksakan. Kan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dipaksakan, maka Nabi mengatakan tidak boleh dipaksakan. Baik. Semoga Ustaz atas jawabannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan berlanjut dari beliau, terus terang nanti kita bisa membahasnya lebih detail lagi.